Halo Sobat Mindo, ketemu lagi di channel favorit kita semua, Kampus Indonesia. Hai Sobat Mindo, ketemu lagi nih sama Mindo di Kampus Indonesia yang selalu bagi-bagi informasi menarik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Di segmen Kampin Talks kali ini, Mindo bakal undang narasumber yang super keren banget. Jadi sebelum itu pastikan kalian buat like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama informasi-informasi menarik lainnya dari Mindo. Oke, langsung aja kita bisa kenalan sama narasumber keren kita, yaitu Kak Zafira Rosa. Mungkin dari Kak Zafira Rosa bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kampus Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan menjadi narasumber di segmen Kampin Talks kali ini. Perkenalkan, saya Zafira Rosa Ramadhani, mahasiswi Universitas Jember di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian di angkatan 2018. Saat ini saya sedang mengikuti magang mereka batch pertama di PT Digital Inisiatif atau Kompas Gramedia di proyek The Kampung Kopi Banaran Strategic Management di bagian F&B Spesialis. Salam kenal! Salam kenal Kak Rosa. Oke, karena kita udah kenalan nih sama narasumber kita, yaitu Kak Rosa yang lagi punya kesibukan magang di Kampus Merdeka, yang tepatnya pada Kompas Gramedia sebagai F&B Spesialis. Nah, Sobat Mindo pasti udah kepo banget nih tentang program magang di Kampus Merdeka. Nah, tanpa basa-basi lagi, Mindo bakal tanya dari pertanyaan paling general dulu nih, yaitu seputar tahapan seleksi. Oke, gimana sih tahapan prosedur seleksi magang di Kampus Merdeka yang telah Kakak laluin? Bisa diceritakan ya, Kak? Oke, terima kasih Mindo untuk pertanyaan pertamanya tentang rangkaian seleksi magang Merdeka. Jadi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperdalam informasi atau mencari informasi-informasi tentang kegiatan magang Merdeka. Karena kemarin aku ikut di batch pertama atau angkatan pertama, informasi yang didapatkan masih belum terlalu banyak dan lengkap. Untuk informasinya bisa diakses di Instagramnya Kampus Merdeka, Kemendikbud, mungkin bisa cari di berita-berita dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendaftaran magang Merdeka bisa diakses melalui website Kampus Merdeka. Di situ juga tersedia itu platform untuk pendaftaran program-program Kampus Merdeka seperti studi independen, magang Merdeka, dan program-program lainnya. Nanti bisa dipilih di yang magang Merdeka dan akan ditampilkan beberapa opsi-opsi dari penawaran magang. Untuk menentukan posisi apa yang mau dipilih, mungkin teman-teman bisa memilih sesuai jurusan atau minat yang dipunyai teman-teman nih. Karena dari Panadima Makarim sendiri menyampaikan bahwa 80% mahasiswa bekerja tidak sesuai dengan jurusannya, sehingga program magang ini diharapkan bisa menjadi sebuah wadah untuk teman-teman antara memperdalam ilmu yang sudah diambil selama kuliah atau mencoba hal baru. Tahapan selanjutnya adalah seleksi berkas. Seleksi berkas ini memiliki metode yang berbeda-beda tergantung dengan perusahaan yang teman-teman daftar. Kalau dari Kompas Gramedia sendiri, setelah daftar kita diarahkan ke website Kaliber, kemudian kita dikasih nih business case tentang bisnis-bisnis apa saja yang dimiliki Kompas Gramedia dan permasalahan yang dialami selama pandemi. Jadi kita mahasiswa diminta untuk memberikan sebuah solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut sesuai dengan job desk yang didaftarkan. Jadi karena aku ambil F&B spesialis di Kampung Kopi Banaran, maka aku diharapkan bisa memberikan semacam solusi-solusi yang atau hal baru yang bisa nantinya mungkin diterapkan di sana. Kemudian setelah lolos dari tes tersebut, jadi udah dikumpulin, terus dapat pengumuman nih kalau selamat udah lolos tahap selanjutnya. Kita ngikut tes tulis yang kurang lebih tuh tesnya kayak TPS di SBMPTN gitu ya. Habis itu masuk ke tahapan selanjutnya yaitu wawancara. Untuk wawancara sendiri kita nanti dikontak dari perusahaan
bisanya kapan, disesuaikan jadwalnya, dan dilakukanlah wawancara. Selesai wawancara, kita akan menunggu pengumuman dari perusahaan, dan waktu masa tunggunya ini tergantung perusahaan masing-masing ya. Kalau dari Kompas bisa 2-5 hari. Jadi kalau misalnya lolos, kita dihubungi lewat Kaliber dan diminta untuk konfirmasi di website Kampus Merdeka gitu. Wah, prosedurnya cukup panjang ya, dan setiap prosedur sepertinya perlu persiapan yang cukup matang nih. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak, mengenai aktivitas magang. Untuk Kakak ini, magang yang dilakukan itu secara WFH atau WFO, dan apa saja yang dilakukan selama magang terkait tugasnya atau capaian yang harus ditempuh? Mungkin bisa dijelaskan ya Kak? Oke, jadi kalau di Kompas Gramedia, terutama di Project The Kampung Kopi Bandara Strategic Management, magangnya dilakukan secara WFO atau Work from Office, tapi bergantung juga dengan ketentuan setiap atau masing-masing perusahaan. Magang juga bisa dilakukan secara WFH atau Work from Home. Untuk pelaksanaan magangnya sendiri, ngapain aja sih? Jadi di F&B spesialis kita mempelajari tentang manajemen pengelolaan outlet food and beverage di Kampung Kopi Bandaran. Jadi dari yang basic nih, kita mempelajari tentang pengolahan bahan baku makanan dari bahan mentah hingga jadi dan siap dihidangkan ke customer. Kita juga mempelajari tentang aktivitas penunjang lainnya yang juga harus turut diperhatikan, seperti dari segi administrasi, dari food service-nya, juga perhitungan cost, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanggungjawaban kegiatan magang, jadi di website Kampus Merdeka itu terdapat logbook harian dan mingguan. Jadi logbook ini kita isi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari dan dirangkum di logbook mingguan. Gitu. Wah, jadi seperti itu ya aktivitas dan kegiatan selama magang. Nah, Sobat Indo perlu berterima kasih nih karena udah di-spoiler dan di-spill ya terkait kesibukan selama magang itu. Mungkin bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk durasi magang nih Kak, Kakak ini berdurasi berapa lama sih magangnya? Kan setahu aku itu ada 3, 5 atau 6 bulan gitu. Untuk Kakak ini, di posisi Kakak ini berapa lama sih durasi magangnya, dan juga bagaimana terkait jam kerjanya gitu? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Oke, jadi magang di Kompas Gramedia dilaksanakan selama 6 bulan dari akhir Agustus tahun 2021 hingga akhir Februari 2022. Kemudian untuk pelaksanaan magang dilaksanakan selama 8 jam kerja dari jam 9 pagi hingga 6 sore dengan 1 jam istirahat. Untuk pelaksanaan magangnya juga menerapkan sistem 5 hari masuk dan 2 hari libur. Untuk hari liburnya ini bisa diambil di hari weekdays antara Senin hingga Jumat. Karena di tempat proyek saya di Kampung Kopi Bandaran bergerak di bidang pariwisata, sehingga hari Sabtu dan Minggu merupakan saat-saat di mana ramai pengunjung, sehingga libur bisa diambil di hari weekdays. Tentu ini menyesuaikan dengan perusahaan bergeraknya di bidang apa ya. Kalau misalnya di perkantoran atau mungkin di bidang lain, sepertinya liburnya bisa normal Sabtu Minggu. Begitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, setiap perusahaan itu punya ketetapan masing-masing terkait jam kerja atau durasi magangnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih, yang paling banyak nih, banyak keponya nih, terkait benefit dan suka duka. Nah, sebenarnya apa sih benefit yang kakak peroleh selama magang di Kampus Merdeka ini? Selain itu juga suka duka yang kakak alamin. Oke, untuk benefit dan suka duka ya selama kegiatan magang Merdeka ini. Kalau benefit sendiri yang didapatkan di batch pertama ini ada sertifikat yang menandakan bahwa kita sudah mengikuti kegiatan magang Merdeka dengan baik selama 1 periode yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian kita juga mendapatkan uang saku. Untuk uang saku ini sistemnya dicairkan per bulan
Dan untuk nominalnya beda-beda nih teman-teman, jadi sesuai dengan ketentuan perusahaan masing-masing dan baru bisa diketahui ketika telah diterima di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman nggak bisa untuk cari tahu perusahaan ini uang sakunya berapa ya, perusahaan ini berapa ya, karena juga sepengetahuanku untuk sistem uang saku ini di batch pertama dan batch kedua ada sedikit perbedaan, dan untuk batch selanjutnya mungkin juga bisa ada perubahan. Jadi intinya baru bisa ketahuan waktu kita udah diterima di perusahaan tersebut. Lalu kita juga mendapatkan konversi SKS sebesar 20 SKS. Namun untuk konversi SKS ini bisa dibahas atau diobrolin dengan dosen di kampus masing-masing ya, karena ketentuan masing-masing kampus terkait kebijakan konversi SKS ini berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa dapat pengalaman sih, ini yang paling penting banget, pengalaman kerja secara langsung selama durasi 6 bulan. Untuk aku sendiri karena dilakukan secara WFO, mungkin ini bisa masuk ke suka dukanya juga ya. Sukanya tuh kita bisa secara langsung ngeliat nih kayak orang kerja tuh gimana sih, terutama di bidang pariwisata di tempatku ya. Kita juga mulai kenal orang-orang baru, dapat teman-teman yang baru dari mana-mana, dari kampus yang berbeda-beda, daerah yang berbeda. Kita juga bisa anggapnya tuker budaya lah dengan teman satu sama lain. Terus juga sukanya mungkin kita bisa melakukan magang di masa pandemi ini gitu. Karena seperti yang teman-teman tahu, di masa pandemi COVID-19 ini mendaftar magang secara umum, secara general itu cukup sulit ya, karena perusahaan memiliki standarisasi yang ketat terkait keluar masuknya orang baru. Jadi dengan program Magang Merdeka ini teman-teman bisa melaksanakan magang bahkan disupport negara gitu. Untuk dukanya sendiri dari kegiatan Magang Merdeka, mungkin karena aku angkatan pertama ya, atau batch pertama, jadi masih dilakukan penyempurnaan program secara terus-menerus, di mana akan ada beberapa perubahan kebijakan atau keterlambatan dan lain sebagainya. Seperti dari konversi SKS, di awal kegiatan sebelum dimulai masih belum kompak nih kampus-kampus di Indonesia tentang konversi ini. Ada yang bilang di kampus ini semester 5 belum boleh, padahal dari perusahaan udah diterima. Jadi masih belum kompak dan belum seragam informasi yang diterima oleh kampus, menyebabkan di awal itu ada kebingungan oleh mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa perlu kontak terus nih sama kampus untuk gimana sih kebijakan di masing-masing kampus terkait konversi SKS ini. Karena di awal tadi kan aku nyampain kalau misalnya kita tuh boleh ambil magang yang nggak sesuai dengan jurusan selama memenuhi kriteria yang diajukan oleh perusahaan. Nah, tapi ada beberapa kampus yang memang menerima konversi SKS itu meskipun tidak sesuai dengan jurusannya. Tetapi ada juga yang harus sesuai. Kamu jurusannya apa, magangnya ya sesuai jurusan itu. Kalau nggak sesuai, konversi SKS-nya nggak diterima. Ada yang seperti itu. Jadi itu kebijakan masing-masing kampus dan bisa dicek atau dikomunikasikan di kampus masing-masing. Kemudian juga di awal sempat ada keterlambatan pencairan uang saku, dan lumayan rame waktu itu. Tapi sepertinya ya itu tadi, karena kita batch pertama, mungkin karena penyempurnaan sistem itu tidak bisa instan ya. Jadi begitu. Waduh, ternyata bukan cuman benefitnya aja yang banyak, melainkan suka dan dukanya pun juga cukup banyak nih. Gimana nih Sobat Mindo, masih tertarik nggak ikut program magang di Kampus Merdeka? Oke, kita bisa beralih ke pertanyaan terakhir buat menteguhkan hati Sobat Mindo yang lagi bimbang nih, mau lanjut atau enggak nih, mengenai tips lolos seleksi. Nih buat Kak Rosa, gimana sih tips lolos seleksi dan pesan buat Sobat Mindo yang masih ragu nih buat mencoba ikut program magang Kampus Merdeka ini nih? Untuk tips lolos magang Merdeka. Untuk tipsnya, pertama dari pemilihan divisi atau departemen yang akan teman-teman ambil.
dari pemilihan divisi ini, pastikan teman-teman tuh pilih yang kalian kuasai nih materinya gitu. Misal aku mahasiswa THP, ambil divisi atau job desk yang sekiranya masih kita kuasai nih, kayak misalnya quality assurance, quality control, food and beverage specialist tuh masih masuk lah, masih bisa nyerempet dikit-dikit. Tapi kalau misalnya dari segi perkuliahan nih kayak kurang nih, dirasa kurang mampu, bisa dari segi hobi teman-teman. Misal ada yang hobinya fotografi, videografi, bisa nih ambil di job desk videographer, fotografer, dan lain sebagainya. Ini penting karena untuk tes-tes selanjutnya teman-teman itu bakal ditanya nih seberapa paham sih kalian tentang lowongan yang kalian daftarin ini. Jangan sampai kalian daftar tapi kayak nggak ngerti sebenarnya tuh ngapain pekerjaannya tuh. Kemudian memasuki tahapan seleksi berkas. Jadi setelah teman-teman daftar nih, kita akan diminta melengkapi beberapa berkas seperti transkrip nilai, persetujuan dari prodi, dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah CV. CV ini merupakan gambaran awal tentang diri kita yang dilihat oleh recruiter atau yang menyeleksi magang ini. Jadi recruiter itu akan melihat diri kita di selembar kertas itu dan menilai kira-kira ini cocok nggak ya untuk masuk di perusahaan ini sebagai internship gitu. Jadi pastikan CV teman-teman tuh udah maksimal ya. Saat ini kan kita bisa akses nih kira-kira CV yang bagus tuh seperti apa, yang kurang bagus tuh seperti apa, standar-standarnya yang perlu dimasukkan dan lain sebagainya. Ini tuh penting karena itu tadi, itu merupakan gambaran awal yang rekruter lihat saat akan merekrut kita. Kemudian mungkin teman-teman bisa ini ya, upload sertifikat-sertifikat yang teman-teman punya, misal pernah ikut lomba atau ikut organisasi dan lain sebagainya. Kemudian di tahapan seleksi juga pasti ada interview. Ini tuh pasti ada di setiap tahapan seleksi magang ini. Untuk interview sendiri, kalau tips-tips dari aku sih, pertama pastikan kita tuh kenal ya sama diri kita sendiri. Karena kadang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat interview ini nggak selalu seputar job desk dari lowongan itu tadi, tapi kadang-kadang tentang diri kita sendiri malah. Misal ditanyain kayak kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Tapi kalau misalnya kita nih ngerti dan tahu cara jawabnya yang baik itu gimana, kita malah bisa mempromosikan diri kita nih bahwa kita nih siap, kita tuh matang gitu untuk menjadi intern di perusahaan ini. Itu sih kalau dari interview. Juga penting juga untuk mempelajari gimana sih job desk dari lowongan ini. Misal kamu masuk di food and beverage specialist seperti aku, jadi kita harus ngerti nih nanti kira-kira ngapain ya gitu. Meskipun di awal itu udah dikasih penjelasan tentang job desk-nya, tapi kita paling nggak memperdalam atau perusahaan memperdalam pengetahuan tentang perusahaan ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita ditanyain tentang perusahaan itu, paling nggak kita punya gambaran nih kayak oh ternyata perusahaan itu gini. Jadi kita bisa jelaskan ke recruiter dan menghubungkan dengan tujuan kita ikut magang Merdeka. Hal-hal kayak gitu tuh yang paling sering ditanyain selama interview, karena sebelum keterima di Kompas Gramedia ini aku juga sempat ikut sekitar 3-4 interview di perusahaan lain selama daftar magang Merdeka ini, dan pertanyaannya tuh kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat di tips-tips di internet juga kan banyak ya. Tapi yang penting sih itu mengenali diri sendiri, mengetahui dan memahami job desk dan perusahaan tempat kita mendaftar. Gitu. Wah, gak kerasa semua pertanyaan sudah terjawab nih, dan pastinya semua informasi tersebut sangat bermanfaat kan buat Sobat Mindo. Oke, terima kasih ya kepada Kak Zafira Rosa karena sudah mau menjadi narasumber dan berbagi informasi dan pengalamannya ke Sobat Mindo semua nih tentang magang di Kampus Merdeka. Sekali lagi terima kasih Kak Rosa. Terima kasih juga ya untuk Mindo atas kesempatannya pada segmen kali ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan bisa menjadi bagian dari magang mereka di gelombang berikutnya. Dah. Oke Sobat Mindo, informasi dari narasumber kita kali ini sangat bermanfaat kan? Apabila kalian menyukai segmen Kampin Talks kali ini, boleh banget buat like,
komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Kampus Indonesia supaya kalian gak ketinggalan sama informasi-informasi menarik dari Mindo. See you on the next video, bye!